Halo, perkenalkan nama saya Maria Benedikta Dina Bidomaking, peserta Latsar gelombang ke-6 tahun 2025, angkatan 245 kelompok 3, asal instansi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, bidang ketahanan pangan dengan jabatan analisis ketahanan pangan alih pertama. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan pengalaman yang saya peroleh selama pembelajaran agenda yang kedua. Mulai dari materi yang saya pahami dan yang sulit saya pahami, dan bagaimana cara atau upaya saya untuk memahami materi tersebut. Secara keseluruhan, materi yang disampaikan pada agenda yang kedua adalah nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak itu terdiri dari yang pertama, berorientasi pada pelayanan, yang kedua, akuntabel, yang ketiga adalah kompeten, yang keempat, harmonis, dan yang kelima, loyal, yang keenam, adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Sebagai seorang ASN, dalam melakukan kerja-kerja kita perlu memperhatikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dan yang paling penting yang kita perhatikan adalah bagaimana masyarakat itu merasa puas atas pelayanan kita. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel ini bagaimana kita sebagai ASN menjaga kredibilitas diri kita dan juga instansi tempat kita bekerja. Bagaimana orang-orang di luar atau masyarakat umum bisa mempercayai kinerja kita. Yang ketiga adalah kompeten. Sebagai seorang ASN, kita perlu meningkatkan kapasitas diri kita, mengembangkan potensi diri kita untuk mendukung keberlangsungan organisasi. Yang keempat adalah harmonis. Artinya dalam bekerja, kita perlu saling menghargai satu sama lain sehingga kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima adalah loyal. Bagaimana kita berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, rekan kerja maupun pimpinan. Yang keenam adalah adaptif. Sebagai seorang ASN, kita perlu terus berinovasi, terus antusias terhadap perubahan. Dan yang ketujuh adalah nilai kolaboratif. Bagaimana kita sebagai ASN bisa membangun kerjasama yang sinergis. Bukan hanya konsep yang dipelajari, tetapi bagaimana penerapan nilai berakhlak dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai seorang ASN. Untuk meningkatkan pengetahuan ini, maka kami diberikan tugas untuk mengimplementasikan atau melihat di lingkungan sekitar kami contoh penerapan nilai-nilai berakhlak tersebut. Selain itu, kami juga diberi kesempatan untuk mengidentifikasi penerapan nilai berakhlak melalui sebuah pendek, dan kemudian dari video tersebut kami dapat menentukan tokoh siapa yang akan menjadi role model untuk kami dalam melakukan penerapan nilai berakhlak. Dalam proses pembelajaran agenda kedua, saya juga diberi kesempatan untuk melakukan atau merancang penerapan nilai-nilai berakhlak melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, menentukan isu prioritas, kemudian mengidentifikasikan penyebab dari isu tersebut. Selanjutnya, apa yang terjadi atau dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak diselesaikan. Selanjutnya, dari dampak tersebut, saya menentukan pokok permasalahan yang terjadi dalam isu tersebut. Kemudian, bagaimana cara mengatasinya atau pemecahan masalah tersebut seperti apa. Dari pemecahan masalah tersebut, kemudian saya merancang kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, tentunya ada nilai berakhlak yang perlu saya terapkan. Setelah mengikuti pembelajaran agenda yang kedua, ada beberapa hal yang muncul di benak saya yang menjadi sedikit sulit untuk saya lakukan dan juga saya pahami, yaitu bagaimana saya bisa menjaga konsistensi sikap saya bertanggung jawab dan adaptif terhadap perubahan. Kemudian bagaimana saya bisa membangun kolaborasi yang baik dengan rekan-rekan saya, tetapi tetap menumbuhkan nilai harmonis dalam situasi kerjasama atau kolaboratif tersebut. Ternyata saya menyadari bahwa kesulitan ini terjadi karena diri sendiri. Bagaimana saya perlu meningkatkan kesadaran dalam diri saya dan juga komitmen pribadi saya, serta membangun budaya kerja saya dengan orang-orang di sekitar saya dan saling mendukung. Seharusnya yang saya lakukan adalah tidak menunggu, tetapi mau mencari tahu dan terus belajar. Mau membuka diri dan juga mendekatkan diri kepada orang-orang yang mungkin lebih paham dan bisa membagikan pengetahuan itu dengan diri saya.
Di akhir video saya ini, saya ingin memberikan sedikit kesan dan pesan untuk proses pembelajaran agenda kedua. Yang pertama, sangat kagum dan juga senang dengan coach kami di kelompok 3 ini, Ibu Nurul, yang menyajikan materi dengan sangat singkat, padat, dan pastinya jelas. Kemudian dalam proses penyampaian materi tersebut juga memberikan contoh implementasinya, kemudian mengasah dan menjadi pemantik untuk kami peserta bagaimana untuk berpikir lebih keras, lebih jernih, dan juga lebih sederhana, dan tentunya lebih mudah dipahami. Namun sedikit masukan bahwa dalam proses pembelajaran di agenda kedua ini, kami semua, bukan hanya coach tapi juga peserta, kurang memanage waktu dengan baik. Jadi beberapa hal yang seharusnya perlu dibahas, misalnya penerapan nilai berakhlak dalam isu yang ditentukan itu, setiap peserta memiliki masalah yang berbeda-beda, sehingga jika dijadikan satu peserta saja menjadi sampel, itu menurut saya kurang adil untuk peserta yang lain, karena pemahamannya tentunya mungkin alurnya sama, tetapi bagaimana mengidentifikasikan penerapan dalam isu tersebut tentunya berbeda. Sekian dari saya, terima kasih.